Balasan menohok tanpa kata dari Pak Jokowi melibas sekaligus orang-orang yang ngaku aktivis, peneliti, pakar, lawyer, dan yang lainnya. Mereka-mereka ini merencanakan untuk ngejatuhin Pak Jokowi. Tapi yang ada Pak Jokowi diangkat derajatnya semakin tinggi, dipercaya di kancah internasional. Yang terbaru kan Pak Jokowi dipercaya sebagai penasehat Bloomberg New Economy. Waduh, aduh, aduh. Ini dia teman-teman, ada 14 tuntutan mereka-mereka meminta agar Pak Jokowi diadili. Saya ulangi sepertiga. Pertama adalah batas bagi Prabowo Subianto adalah 20 Oktober untuk menunjukkan bahwa dia serius memberantas korupsi. Poin kedua adalah adili Jokowi itu adalah benchmark pertanda bahwa ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, bahwa perusahaan atau korupsi banyak terjadi di era Jokowi, karena itu pemberantasan korupsi harus diarahkan ke arah sana. Poin keempat, yang di sini, termasuk di saya dulu, manusia merdeka, masih percaya pada Prabowo sepanjang memang serius ingin memberantas korupsi dan memberantas pusat-pusat korupsi sebagaimana disampaikan di poin 3. Kemudian poin kelima, state corporate crimes ya, yang dilakukan oleh Jokowi dan kemudian isu pemaksulan dan lain sebagainya harus dikumpulkan, kita bikin buku saku dan kemudian kita minta partisipasi rakyat ke masyarakat. Poin keenam, kita harus memberikan pengetahuan kepada rakyat, kepada masyarakat mengenai praktik-praktik yang buruk yang dilakukan oleh negara sehingga muncul kesadaran masyarakat dan kemudian muncul kesadaran mentalisasi ada mental ya. Kemudian 7, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi sebagaimana disampaikan dahulu harus mendapatkan respons cepat kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin 8 dari Gresda, tuntutan berhentikan Kapolri. Kemudian poin ke-9, cabut omnibus law. Kemudian poin ke-10, lakukan revolusi konstitusional, lakukan radical change, perubahan yang sifatnya radikal. Kemudian poin ke-11, kita harus lakukan tekanan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, kemudian juga KPK. Kemudian poin 12 dari Pak Antoni tadi bahwa kejahatan-kejahatan di masa pandemi dan kejahatan lainnya seperti jebol itu tidak bisa dimaafkan. Kalau Jokowi mau memaafkannya lebih baik, kalau kemudian Prabowo mau memaafkannya tidak bisa. Dan seharusnya dengan kejahatan-kejahatan tersebut kalau benar melibatkan Jokowi harus dihukum mati. Ada penalti. Tadi begitu kan? Oke. Poin ke-14, poin ke-13 saya lompat dulu karena yang terakhir bagus. Poin ke-13 diubah. Bobi Nasution seharusnya sudah dipanggil oleh KPK ya, dan mungkin dijadikan tersangka karena ada indikasi besar dia terlibat di dalam proses atau tindak pidana korupsi di daerah Sumatera Utara, termasuk juga barangkali tampang dan lain sebagainya. Poin ke-13 terakhir dari Pak Kiai, negara akan runtuh kalau seandainya pemerintah tidak bertindak secara baik. Kata Pak Kiai, jangan dipanggil-panggil, tegakkan hukum. Kalau lain itu ya, Pak Kiai. Mereka semua sudah pada ngumpul jadi satu, teman-teman. Barisan pembenci, barisan sakit hati ke Pak Jokowi. Seperti yang berbicara Refli Harun, ada Marwan Batubara, ada Said Didu, tidak ketinggalan juga ada Dr. Tifa. Itulah tuntutan mereka, teman-teman. Ada sebanyak 14 poin. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian mimpi besar dari orang-orang ini menggabungkan kekuatan untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Pada awal Januari saya mendapatkan tawaran itu, awal Januari, kemudian pada akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg, diberikan ucapan ya selamat, itu sudah masuk ke
penasehat global Bloomberg New Economy. Di sini nanti memang akan dibicarakan mengenai tantangan ke depan ekonomi. Dan mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa. Dan menurut saya, intelligence ekonomi sangat penting sekali. Jadi, itu sebuah proses untuk mengkolek, proses untuk meng-appraise, menilai. Ini pernyataan Pak Jokowi. Tanggapan Pak Jokowi usai dinobatkan sebagai penasehat Bloomberg New Economy. Ternyata sudah lama sekali. Ternyata beliau ini diam-diam. Dia ini kan dari pernyataan Pak Jokowi, dia sudah ditawarin masuk itu di awal tahun ini. Nah, gimana nih? Kaum pembenci barisan sakit hati melihat ini. Rencana-rencana, segala upaya, daya, gabungan kekuatan. Mereka berusaha menjatuhkan Pak Jokowi, tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Kenapa Kapolda tidak tegas? Kenapa Kapolri tidak tegas? Halo, Bapak Listio Sigit Prabowo yang terganteng di dunia. Ya, Bapak kan polisi. Itu si betok Rismon itu udah menghina Pak Tito Karnavian. Udah menghina Pak Krisnamurti. Dikatain bajingan apa segala. Masa Bapak sebagai polisi bintangnya 4 begini takut sama Rismon? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak. Aduh, punya Kapolri kok begini amat memalukan, Pak. Hancur dah negara ini. Masa menangani kasus kucing dapur kayak si Rismon sama si Roy Panci nih, Listio Sigit Prabowo nggak bergerak-bergerak juga. Sampai negara ini hancur apa gimana? Mau negara ini hancur babak belur kayak Israel sama Palestina apa? Baru bergerak Listio Sigit Prabowo. Buat apa Bapak punya bintang 4, Pak? Malu-maluin, Pak. Malu-maluin Bapak itu, ya. Kapolri. Gimana nih teman-teman seruan Firdaus untuk mendesak Pak Kapolri, Pak Kapolda untuk segera mengamankan, menangkap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan CS-CS-nya yang selama ini bikin gaduh, menuding ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu, transkrip Pak Jokowi juga bermasalah. Kemudian sekarang beralih ke Mas Gibran, menuding ijazahnya palsu, menuding Mas Gibran ini cuma tamatan SMP. Ada juga yang mengatakan Mas Gibran sebenarnya cuma tamatan SD dan sebagainya, tudingan-tudingan liar. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Firdaus Oiwobo mendesak ini pihak Kapolri, pihak Kapolda supaya orang-orang ini segera diamankan, ditangkap. Karena jelas-jelas sudah terlalu banyak meresahkan masyarakat. Besok paginya dia memang konferensi pers menunjukkan ijazah Bradford University. Itu kan waktu itu. Nah sekarang di 2 tahun kemudian di tahun 2025 justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD, karena kita juga belum pernah lihat ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Ya, ini saya sampaikan bahwa Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Jakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Jakarta. Nah, ini gimana teman-teman? Dr. Tifa tadi mempertanyakan jangan-jangan Mas Gibran itu cuma lulusan SD. Dan langsung dijawab oleh kepala sekolah SMP-nya Mas Gibran, mengonfirmasi,
bahwa Mas Gibran benar murid di sana dan lulus. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian cuma nyebarin gosip berarti bohong terus kerjaan daripada Tifa dan kawan-kawan. Mencari, saya itu mencari apa? Juga saya mencari nih, mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Ini jelas etis, kalau ada yang Nggak ada etikanya, moralitasnya juga nggak lihat saya. Karena apa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Kan kita tinggal tunggu. Dari 3 bulan Kan yang lalu, begitu ya kan? Jangan lagi mencari. Ya, saya sampai sekarang ini mencari mana yang lalu moralitasnya Roy Suryo. malah Gitu, ada ya. yang berani bilang Karena selalu dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Yang semuanya itu adalah sampah buat Wah, inilah detik-detik, inilah momen Andi Azwan sangat kesal tuh dengan Roy Suryo sampai-sampai menyebut kata-kata sampah. Roy Suryo sok-sokan banget berbicara mengenai moralitas, mengenai etika. Tetapi tahu kan kasusnya dulu mengenai panci-panci yang masih melekat pada dirinya hingga hari ini. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita tonton, kita bahas bersama ini? Tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang di bawah.